Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Mbak Putri dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 mata kuliah dasar-dasar psikoterapi akan mempresentasikan mengenai family therapy. Ini mana anggota kelompok kami itu beranggotakan Azahra, saya sendiri Elsa, Jardir, dan juga Kila. Yang pertama ini akan dijelaskan mengenai sejarah perkembangan family therapy yang akan dijelaskan oleh Jardir. Dengan ini kepada Jardir dipersilahkan. Eh, Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah perkembangan family therapy. Ya, yang dimana pada penulisan ini saya merujuk pada buku yang ditulis oleh Rashid dan kawan-kawan. Jadi dalam bukunya ia menjelaskan bahwa family therapy ini secara resmi menjadi sebuah metode psikoterapi itu di tahun 1960. Namun akar konseptual dan pengembangan family therapy ini dapat ditelusuri jauh lebih awal yang dipengaruhi oleh beberapa peristiwa seperti peristiwa era progresif. Era progresif itu era di mana terjadi transisi dramatis dari masyarakat agraris menjadi industrialis perkotaan yang memunculkan masalah bagi keluarga. Karena permasalahan ini, karena permasalahan yang dihadapi keluarga ini mendorong munculnya suatu gerakan sosial yang nantinya akan berkontribusi bagi family therapy. Gerakan sosial ini adalah Charity Organization Society dan Settlement House Movement yang dimana gerakan sosial ini merupakan awal dari upaya terorganisir untuk merespon kebutuhan keluarga yang bermasalah akibat perubahan transisi tersebut. Nah, keberadaan gerakan sosial ini membuat para ilmuwan tertarik untuk memahami terkait dinamika kelompok yang dimana dia membuat riset awal tentang dinamika kelompok yang berkontribusi dalam pengembangan family therapy. Nah, peristiwa lainnya juga yang mempengaruhi munculnya family therapy itu dari gerakan sosial lainnya itu marriage counseling movement yang dimana gerakan sosial ini tuh terkait dengan kayak konsultasi pernikahan yang pada saat itu dianggap oleh keluarga profesi inilah yang dituju ketika mendapatkan masalah-masalah penting dalam kehidupan keluarganya. Nah, gerakan sosial ini juga turut berkontribusi dalam pengembangan family therapy. Nah, gerakan sosial selanjutnya itu The Child Guidance Movement. The Child Guidance Movement ini merupakan salah satu dari gerakan sosial yang berkontribusi karena praktisi dalam gerakan sosial ini praktis ini mulai memahami terkait dengan cara membimbing anak dan mulai meneliti cara-cara di mana dinamika sosial dan keluarga dapat mempengaruhi kesulitan sang anak. Eh, Peristiwa penting lainnya yang sangat penting itu terkait dengan riset besar eh, oleh beberapa peneliti. Riset ini terkait dengan riset skizofrenia dan peran keluarga. Nah, dari riset besar inilah yang melahirkan si eh, family therapy. Riset ini dipelopori oleh Theodore Liz, Murray Bowen, Lyman Wayne, serta Alpha Group. Nah, dari riset ini hasilnya itu mendorong para peneliti untuk menggunakan atau mengimplementasikan dalam sebuah metode yang dikenal dengan family therapy. Nah, boleh di next. Nah, dari eh, dari hasil riset tersebut yang melahirkan family therapy, para pendiri pada awal pendiriannya ini metode klinis ini juga dipelopori oleh beberapa tokoh yang turut mengembangkan si pada saat masa-masa awal family therapy. Tokoh pelapornya itu kayak misalnya Salvador Minuchin dengan struktural family therapy, selanjutnya Murray Bowen sebagai pengembang Bowenian family therapy, Virginia Satir dengan model humanistic family therapy. Selanjutnya itu ada Nathan Ackerman dengan model psychoanalytic family therapy dan sebagainya. Boleh di next. Selanjutnya itu dasar teori dari metode family therapy yang dimana dalam family therapy ini dipondasiin oleh beberapa teori yang terdiri dari
teori general system theory, communication theory, ecological, dan cybernetic. Nah, keempat teori ini memberikan kemungkinan bagi peneliti maupun tenaga profesional untuk untuk membebaskan diri dari psikoanalik karena pada saat itu psikoanalik merupakan salah satu eh, landasan yang dominan pada saat itu. Jadi keempat teori ini yaitu general, communication, ecological, dan cybernetic ini memberikan kebebasan bagi para peneliti untuk memahami gangguan emosional seperti skizo dan lainnya serta memperluas pemahaman mereka tentang gangguan karena fungsi dari pola relasional dan komunikasi yang terganggu dalam keluarga. Nah, kalau misalnya simbolik interaksionisme dan struktural fungsional ini merupakan teori ekologikal yang dimana si struktural ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dan unit sosial disatukan oleh kerjasama dan ketertiban dan unit sosial ini berfungsi paling baik ketika mereka berfungsi dengan lancar sebagai organisme dan semua bekerja menuju kerja sistem yang alami atau lancar. Jadi struktural ini memberikan pemahaman terkait dengan unit sosial yang berfungsi baik ketika mereka mengetahui cara bekerjanya. Yang selanjutnya itu simbolik interaktionism yang dimana teori ini memberikan gambaran bahwa manusia sebagai makhluk yang menghasilkan makna yang tertanam dalam interaksi sosialnya. Selanjutnya ini masuk ke contoh kasus yang dapat ditangani dengan metode family therapy. Yang dimana jika diberikan salah satu contoh yang relevan untuk ditangani dengan pendekatan atau metode family therapy adalah permasalahan disharmonisasi dalam keluarga yang disebabkan oleh pola komunikasi dan interaksi yang kurang efektif antar anggota keluarga. Yang dimana sebagaimana yang diuraikan dalam studi oleh Wahyuni tahun 2022, yang secara garis besar meneliti sebuah kasus keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang mengalami disharmonisasi akibat komunikasi yang tidak efektif, kurangnya keterbukaan, minim interaksi yang bermakna, dan tidak adanya mekanisme penyelesaian masalah secara bersama. Yang dimana ketika diuraikan lebih lanjut, keluarga ini itu tergolong sibuk dan hanya memiliki waktu untuk berkumpul bersama di malam hari. Namun waktu berkumpul di malam hari tersebut hanya diisi dengan menonton TV atau kegiatan masing-masing individu atau anggota keluarga tanpa ada percakapan yang berkaitan dengan dinamika keluarga. Tidak hanya itu, diskusi mengenai permasalahan pribadi juga jarang keluarga tersebut lakukan karena terdapat keyakinan di masing-masing anggota keluarga bahwa membicarakan masalah justru akan membuat situasi semakin rumit. Sehingga dari pola tersebut, ayah dalam keluarga tersebut sehari-harinya itu berada di rumah karena kondisi kesehatannya dan ibu dalam keluarga tersebut tidak mengizinkan ayah di keluarga tersebut tidak terlalu banyak melakukan aktivitas sehingga urusan rumah tangga dan bisnis keluarga diambil alih semuanya oleh ibu. Namun dari keputusan atau tindakan ibu tersebut, ayah dalam keluarga tersebut itu tidak diam saja dan memberikan eh, masukan atau mencoba untuk merespon eh, tindakan yang ibu dalam keluarga tersebut ambil sehingga ayah dalam keluarga tersebut itu mencoba menanyakan perubahan yang terjadi dan memberikan masukan kepada ibu. Namun, ibu dalam keluarga tersebut merespon dengan nada yang tinggi dan mengaitkannya dengan kondisi kesehatan ayah. Tidak hanya itu, dalam keluarga tersebut, anak perempuan satu-satunya dalam keluarga tersebut merasa tidak nyaman dan berasa tidak nyaman dan tidak merasa terbuka berada di rumah sehingga anak dalam keluarga tersebut seringkali melakukan berbagai aktivitas di luar rumah. Sehingga dari contoh kasus keluarga tersebut, permasalahan umumnya adalah komunikasi yang tidak efektif, kurangnya keterbukaan, minim interaksi yang bermakna, dan tidak adanya mekanisme penyelesaian masalah secara bersama. Kemudian, tahapan pemberian family therapy, yang dimana tahapan pemberian family therapy ini juga dijelaskan oleh Wahyuni tahun 2022 yang memberikan uraian bahwa intervensi family therapy dilaksanakan selama 9 sesi dengan durasi 60-90 menit per sesinya, yang dimana masing-masing sesinya itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Seperti sesi pertama, eh,
atau sesi perkenalan dan menjalin raport yang dimana tujuannya ini difokuskan untuk membangun kepercayaan dan kenyamanan antara terapis dan seluruh anggota keluarga. Kemudian masuk ke sesi 2 yaitu persetujuan atau informed consent yang dimana pada sesi ini terapis menjelaskan maksud dan tujuan terapi serta menjalin komitmen bersama dengan keluarga untuk mengikuti seluruh proses terapi hingga selesai. Kemudian masuk ke sesi ketiga atau penjelasan mengenai terapi keluarga yang dimana pada sesi ini terapis memberikan penjelasan terstruktur mengenai dinamika permasalahan yang dihadapi keluarga serta mekanisme terapi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya masuk ke sesi keempat atau sesi penggalian masalah per anggota yang dimana pada sesi ini setiap anggotanya diwawancari secara individual untuk dapat terapis eksplorasi persepsi masing-masing anggota keluarga. Kemudian masuk ke sesi kelima atau sesi komunikasi masalah seluruh anggota keluarga yang dimana pada sesi ini itu seluruh anggota keluarga hadir dan saling berbagi persepsi serta pengalaman untuk dieksplorasi bersama. Kemudian masuk ke sesi keenam atau evaluasi perubahan pertama, yang dimana pada sesi ini terapis mengevaluasi tugas yang telah dilaksanakan dari sesi sebelumnya, kemudian diidentifikasi hambatan yang dihadapinya, serta mengembangkan solusi alternatif bersama masing-masing anggota keluarga. Kemudian masuk ke sesi selanjutnya, yaitu evaluasi perubahan 2 atau surprise test, yang dimana sesi ini itu diawali dengan evaluasi lanjutan terhadap perkembangan yang telah dicapai sebelumnya. Kemudian keluarga diminta untuk merancang kegiatan bersama yang selama ini belum pernah dilakukan. Kemudian masuk ke sesi 8 atau sesi selanjutnya yaitu evaluasi perubahan dan terminasi yang dimana sesi ini itu difokuskan untuk refleksi menyeluruh terhadap proses terapi dan mengetahui dampaknya terhadap kondisi emosional dan relasi masing-masing anggota keluarga. Dan masuk ke sesi terakhir atau follow up yang dimana sesi ini itu merupakan sesi 1 minggu setelah terminasi yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi stabilitas perubahan yang telah dicapai oleh masing-masing anggota keluarganya. Kemudian masuk ke manfaat family therapy yang akan dijelaskan oleh Zahra. Dengan ini kepada Zahra dipersilakan. Selanjutnya, manfaat family therapy. Family therapy ini memiliki sejumlah manfaat yang penting bagi dinamika keluarga. Menurut Longo dan kawan-kawan tahun 2024, terapi ini membantu meningkatkan komunikasi melalui latihan mendengarkan secara aktif dan dialog terbuka yang mengurangi konflik dalam keluarga. Terapi ini juga memperkuat kohesi keluarga melalui dukungan emosional dan kegiatan bersama, serta membantu anggota keluarga memahami dan mengekspresikan emosi secara lebih sehat. Selain itu, family therapy juga terbukti efektif dalam mengurangi perilaku agresif pada remaja dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan di rumah. Sementara itu, menurut Todd dan kawan-kawan pada tahun 2025, menemukan bahwa peserta family therapy merasa lebih nyaman karena pendekatan yang digunakan itu bersifat hangat, empatik, dan tidak menghakimi. Terapi ini juga dilakukan secara kolaboratif dan mendorong keterlibatan aktif dari semua anggota keluarga. Hal ini membuat komunikasi menjadi lebih jujur dan terbuka, serta membantu setiap individu untuk merefleksikan perannya dalam hubungan keluarga. Fokus pada kekuatan ini dan potensi keluarga juga menjadi salah satu faktor yang membuat pengalaman terapi terasa lebih positif. Boleh di next. Selanjutnya, efektivitas family therapy. Family therapy terbukti efektif untuk menangani berbagai masalah psikologis dan relasional dalam keluarga. Berdasarkan meta-analisis, terapi ini memiliki efektivitas yang sebanding, bahkan dalam beberapa kasus melebihi terapi individual. Rata-rata keluarga yang menjalani terapi keluarga menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam hubungan, komunikasi, serta pengurangan konflik internal keluarga. Efek positif ini juga cenderung bertahan dalam jangka panjang, bahkan setelah 6 hingga 12 tahun, setelah 6 hingga 12 bulan tindak lanjut. Selain itu, family therapy juga terbukti efektif dalam menangani gangguan perilaku anak dan remaja, serta mengurangi beban psikologis yang dialami orang tua dalam peran caregiving menurut Carr tahun 2019. Selanjutnya ada kritik terhadap family therapy. Yang pertama, kaum feminis yang menyoroti bahwa terdapat dominasi teori sistem serta pengaruh stereotip gender, menurut Featherstone tahun 1996. Selanjutnya, kritik dalam konteks multikultural karena latar belakang budaya serta pandangan yang dapat mempengaruhi terapis dalam melakukan terapi menurut Roy dan kawan-kawan pada tahun 2017.
Selanjutnya masuk ke saran pengembangan family therapy yang akan dijelaskan oleh Kila Syahla. Dengan ini kepada Kila dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada saran pengembangan dari family therapy. Yang pertama itu peningkatan kesadaran masyarakat, yang dimana hal ini itu bisa dilakukan dengan memberikan kampanye edukasi dengan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan institusi pendidikan yang menekankan manfaat terapi keluarga yang bisa disebarkan melalui media sosial, seminar, atau lokakarya. Jadi manfaatnya juga bisa menekankan pentingnya kesehatan mental keluarga serta manfaat terapi keluarga. Yang kedua itu ada peningkatan kualitas terapi keluarga, yang dimana ini itu bisa menjadi aspek yang krusial juga dalam pengembangan metode family therapy. Bisa dilakukan juga dengan pelatihan yang intensif serta sertifikasi profesional yang perlu disediakan untuk mencetak terapis keluarga yang kompeten dan tersertifikasi. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi yang dimana layanan teleterapi ini juga bisa memungkinkan keluarga yang berada di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas untuk tetap mengakses layanan profesional. Boleh di next. Selanjutnya ada pelatihan atau persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi psikoterapis tersertifikat pada family therapy. American Association for Marriage and Family Therapy menjadi rujukan utama dalam pelatihan ini, yang dimana AAMFT ini tuh mensyaratkan calon terapis untuk menyelesaikan pendidikan magisternya dulu yang terakreditasi dalam bidang marriage and family therapy dengan memperoleh minimal 500 jam pengalaman klinis langsung bersama keluarga dan pasangan serta 100 jam supervisi dengan terapis bersertifikat. Selain itu juga peserta juga harus lulus ujian nasional terapi keluarga untuk mendapatkan lisensi praktik. Tetapi dalam European Family Therapy Association itu menetapkan pelatihan selama minimal 4 tahun yang mencakup 700 jam pembelajaran teori dan praktik, 200 jam supervisi, dan minimal 500 jam praktik klinis. Tetapi di Indonesia itu belum terdapat standar nasional khusus untuk sertifikasi family therapy seperti di AAMFT atau EFTA. Namun psikolog yang ingin mengembangkan kompetensi itu bisa mengikuti pelatihan dari lembaga terakreditasi seperti pelatihan yang diselenggarakan oleh universitas atau asosiasi profesi seperti HIMSI dan juga API. Boleh di next. Dan untuk menjadi psikolog dan untuk menjadi psikoterapis bersertifikat di Indonesia juga harus menyelesaikan pendidikan profesi psikologi yang memiliki jam praktik dan supervisi yang cukup serta mengikuti proses sertifikasi psikoterapi melalui API. Di mana sertifikasi ini tuh penting untuk memastikan bahwa seseorang itu memiliki keahlian profesional, memahami dinamika sistem keluarga, dan mampu memberikan intervensi psikologis yang etis dan efektif. Di Indonesia juga asosiasi ini mengeluarkan sertifikasi untuk psikoterapis, termasuk yang berspesialisasi dalam terapi keluarga. Contohnya itu ada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia atau IPK Indonesia, Asosiasi Psikoterapi Indonesia atau API, dan Asosiasi Psikolog dan Konselor Indonesia atau APKI. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat presentasi family therapy ini. Untuk itu, sekian dan terima kasih presentasi mengenai family therapy dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila.